Shalom anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya di rumah hari ini? Miss berharap anak-anak bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Materi kita yaitu tentang penerapan KPK dan FEB. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita mau berdoa dulu ya. Anak-anak di rumah ambil sikap doa dan mission yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang malam lamanya. Tuhan sudah menjaga kami untuk boleh beristirahat hingga pagi hari ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami masih boleh menikmati kesehatan dan juga nafas hidup. Dan sekarang ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Tuhan memberkati kami, semoga kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan nilai KPK dan FEB ya. Nah sekarang kita akan melihat penerapan KPK dan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada contoh soal ya. Ada 2 contoh soal. Kita akan melihat mana soal KPK dan FEB dari soal tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah soal tersebut soal KPK atau soal FEB, maka kita perlu tahu apa ciri-ciri soal KPK dan soal FEB. Kita akan melihat ciri-ciri soal KPK. Nah, silakan anak-anak perhatikan soalnya. Jika dalam soal tersebut ada kata-kata setiap, sekali, bersama-sama, berarti itu adalah ciri-ciri soal KPK. Silakan anak-anak selesaikan atau tentukan soal tersebut dengan cara menentukan KPK-nya. Nah, kalau ciri-ciri soal FEB, silakan anak-anak perhatikan jika ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dan jenis yang sama, berarti itu adalah soal FEB. Silakan anak-anak selesaikan atau tentukan FEB-nya. Kita perhatikan soalnya ya. Di sini ada soal yang pertama, Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Beni setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, silakan anak-anak perhatikan. Dalam soal tersebut ada kata-kata bersama-sama, setiap, sekali, setiap sekali. Nah, ini adalah ciri-ciri soal dari KPK. Berarti soal ini kita akan tentukan KPK-nya. Nah, kita tuliskan KPK dari 4 dan 5 adalah, kita tuliskan dulu kelipatan 4 dan kelipatan 5 ya. Kelipatan 4 ada berapa? Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 5 ada berapa aja? Ada 5, ada 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, berapa KPK dari 4 dan 5? Kita perhatikan, di sini kita lihat bilangan yang sama dan yang terkecil. Bilangan yang sama di sini yang terkecil adalah 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, kita lihat mereka berenang pada tanggal 8 Desember. Kemudian di sini kita dapatkan KPK-nya yaitu 20. Berarti mereka akan berenang bersama-sama pada tanggal 8 ditambah 20 sama dengan 28. Jadi mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 28 Desember 2017. Sampai di sini paham ya?
Anak-anak juga boleh menentukan KPK-nya menggunakan pohon faktor seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Nah, pertanyaan yang pertama, ada berapa plastik untuk permen tersebut? Kemudian yang bagian B, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, kita perhatikan soalnya. Di sini ada kata isi yang sama atau jumlah yang sama ya. Berarti ini merupakan ciri-ciri soal FPB. Kita akan menentukan FPB-nya. Berarti FPB dari 24 dan 45. FPB-nya berapa? Kita cari menggunakan pohon faktor. 24 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Ya, kita mulai dulu bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Kita bagi 2 ya, karena 24 ini bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2. 24 bagi 2 sama dengan berapa? Ya, 24 bagi 2 sama dengan 12. Nah, 12 ini masih bisa dibagi 2 ya. Karena masih bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2 lagi. 12 bagi 2 sama dengan 6 ya. 6 ini masih bisa lagi dibagi dengan 2 ya. Berarti kita bagi 2 lagi. 2, 6 ini kita bagi 2 sama dengan 3. Karena hasilnya di bawah sudah bilangan prima, berarti kita berhenti di sini. Nah, faktorisasinya berapa? Berarti faktorisasinya adalah 2. Faktorisasi 24 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, berikutnya FPB dari 45. Kita tentukan menggunakan pohon faktor. 45 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Kita cari bilangan prima yang lain yang bisa membagi 45. 45 bisa kita bagi dengan 3. 45 bagi 3 hasilnya sama dengan 15. Nah, selanjutnya 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. 15 bisa dibagi 3? Ya, bisa. Berarti kita bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 5. Nah, karena di bawah hasilnya sudah bilangan prima, nah ingat ya, 5 ini termasuk bilangan prima. Karena hasilnya sudah bilangan prima, berarti kita berhenti di situ, kita stop di situ. Nah, faktorisasi dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Atau bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB-nya, maka kita perhatikan di sini faktorisasi 24 dan 45 ya. Kita perhatikan bilangan yang sama. Dan kita pilih bilangan yang sama dan pangkatnya paling kecil. Di sini bilangan yang sama ada 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1. Jadi kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil yaitu 3 pangkat 1. Jadi FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Atau untuk pertanyaan bagian A ini sudah terjawab ya. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? Plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut ada 3. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan bagian B, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, coba anak-anak perhatikan soalnya. Dalam soal diketahui permen coklat ada 24 dan permen susu ada 45. Nah, sekarang kita mau lihat berapa permen coklat yang akan diisi ke 3 plastik tersebut ya. Jadi 24 ini kita bagi dengan 3. Karena mengapa dibagi 3? Karena akan dibagi
ke 3 plastik, ke dalam 3 plastik. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi permen coklat akan dimasukkan ke dalam 3 plastik, masing-masing akan diisi 8. Nah, selanjutnya untuk permen susu dalam soal ada 45. Nah, 45 ini akan dibagi ke 3 plastik, ke dalam 3 plastik. Nah, masing-masing plastik diisi berapa permen susu? Ya, jadi 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi masing-masing plastik akan diisi permen susu sebanyak 15 dan akan diisi permen coklat sebanyak 8. Sampai di sini anak-anak paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan anak-anak buka bukunya, buku Senang Belajar Matematika, halaman 69. Anak-anak kerjakan soal nomor 2 dan nomor 4 ya. Oke, materi kita hari ini sampai di sini ya. Anak-anak di rumah tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan terus berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke semuanya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.